Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan menikmati berbagai macam kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi mereka, baik berupa makanan yang lezat, minuman yang sangat melegakan dahaga, sampai pemandangan-pemandangan indah yang memanjakan mata, suara-suara yang sangat enak didengar oleh telinga, bahkan sampai kenikmatan yang sangat jauh lebih nikmat dari nikmat itu semua adalah nikmat menikmati para bidadari-bidadari surga yang siap melayani para penghuni surga dan siap memuaskan seluruh keinginan mereka. Dan sampai pada puncak kenikmatan yang akan Allah sediakan bagi para penghuni surga adalah di mana mereka semua nanti akan diberikan nikmat yang tidak akan merasa bosan-bosannya merasakan nikmat ini. Apakah nikmat yang sangat nikmat ini? Nikmat terakhir dari segala nikmat surga adalah dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Sebaliknya, penduduk neraka ketika sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambut mereka dengan berbagai macam siksa dan azab yang pedih. Kemudian ketika mereka merasa lapar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan bagi mereka buah yang bernama dhari'. Buah yang dagingnya, bukan kulitnya, dagingnya berduri. Sehingga ketika mereka mengunyahnya akan mengoyak mulut mereka. Dan ketika mereka menelan buah dhari' tersebut, maka buah tersebut akan mengoyak-ngoyak saluran pencernaan mereka. Kemudian mereka akan merasa haus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan bagi mereka cairan campuran dari besi dan timah dan juga air yang panas, yang mana sebelum mereka sempat memasukkan cairan tersebut ke dalam mulut mereka, maka wajah mereka sudah hangus terlebih dahulu. Karena saking hausnya mereka tetap memasukkan cairan tersebut ke dalam mulut mereka, dan akhirnya tubuh mereka pun hangus disebabkan oleh cairan tersebut. Namun tubuh mereka akan Allah kembalikan menjadi sehat walafiat seperti sedia kala. Sebagai makanan penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan bagi mereka makanan yang bernama gislin, yaitu kudapan campuran dari nanah, darah para penghuni neraka dengan air yang sangat panas, yang tentu baunya saja sangat tidak sedap, apalagi rasanya sangat tidak enak. Inilah siksa di antara siksa-siksa yang Allah sediakan bagi para penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain surga dan neraka Allah, maka di antara kedua tempat tersebut
ada sebuah tempat yang menjulang sangat tinggi. Tempat ini bernama Al-A'raf, yang mana tempat ini juga menjadi salah satu nama dari salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Apa gunanya dari tempat ini? Tempat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang timbangan amalan kebaikan dan keburukannya seimbang, sehingga mereka tidak terlebih dahulu masuk surga, tapi mereka juga tidak Allah campakkan ke dalam neraka. Allah sengaja biarkan mereka untuk berada di tempat yang bernama Al-A'raf ini, yang berada di antara surga dan neraka selama beberapa tahun lamanya. Bisa ribuan tahun, bisa ratus ribuan tahun, bisa jutaan tahun, atau bahkan lebih dari itu. Dengan harapan ketika mereka bersabar berada di tempat Al-A'raf tersebut, maka mudah-mudahan kesabaran mereka itu bisa membawa mereka akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-46 sampai 50 atau 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang kelak nanti menjadi bagian dari golongan Ashabul A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabil jannah." Ketika wajah mereka berpaling kepada ahli surga yang ada di atas mereka, maka mereka selalu tergiur melihat para ahli surga sudah menikmati kenikmatan yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Kemudian mereka pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah segera memasukkan mereka ke dalam tempat yang penuh kenikmatan tersebut. Kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika wajah mereka mau tidak mau mereka bisa melihatnya. Mereka bisa melihat orang-orang ahli neraka yang ada di bawah mereka, di dalam jurang neraka. Ketika mereka melihat para ahli neraka, maka mereka senantiasa ikut mencaci dan memaki mereka, diakibatkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan mereka pun tidak lupa senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah tidak berkenan untuk memasukkan mereka ke dalam tempat yang sangat menyedihkan tersebut. Kemudian pada akhirnya, akibat kesabaran yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun berada di Ashabul A'raf tersebut, melihat ke surga, melihat ke neraka, melihat ke surga, melihat ke neraka, terus seperti itu. Tergiur, merasa takut, tergiur, merasa sedih, merasa senang, merasa sedih, terus seperti itu. Maka akibat kesabaran mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian semua ke dalam surga. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada lagi rasa sedih dalam diri kalian dan tidak ada lagi rasa khawatir di dalam hati kalian. Nah, kisah Ashabul A'raf ini, dan ini merupakan kisah yang nyata yang akan terjadi, menjadi ibrah bagi kita semua. Di antara kita pasti tidak ada juga yang mau menjadi Ashabul A'raf. Selama jutaan tahun dijemur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat tinggi tersebut, merasakan sedihnya menunggu ada perbuatan yang paling tidak menyenangkan. Di dunia kita paling males itu antri, sedangkan di akhirat kita harus antri masuk ke dalam surga. Maka itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau tergolong dalam Ashabul A'raf, maka yang harus kita lakukan selama di dunia adalah jangan jadi orang yang punya gelar STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. Ya, dia rajin beribadah, tapi dia pun masih rajin memelihara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ketika dia meninggal, ya, amalan kebaikannya terus bertambah. Ada amal kebaikannya, tapi bisa jadi amal keburukannya, dosa-dosanya pun terus bertambah. Sehingga bisa jadi amal baik dan buruknya akhirnya seimbang. Maka selama di dunia berusahalah untuk menambah ibadah sambil tidak lupa untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Setiap kali kita berdosa,
maka langsung istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan iringilah perbuatan dosa tersebut dengan segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ashabul A'raf masuk ke dalam surga, maka genaplah penghuni surga seluruhnya telah masuk. Tidak ada lagi barang satu orang pun yang tertinggal, yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab yang bernama Illiyin. Daftar nama-nama ahli surga di Lauhul Mahfuz, semuanya sudah masuk ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, setelah peristiwa ini, maka sudah dipastikan daftar nama-nama orang yang sudah tercatat di dalam Sijjin, yaitu nama-nama orang yang kelak akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan pernah keluar darinya selamanya. Mereka semua sudah masuk ke dalam neraka dan mendapatkan apa yang senantiasa berhak mereka terima diakibatkan perbuatan mereka sendiri. Maka setelah peristiwa ini terjadi, ada peristiwa terakhir yang menandai akhir perjalanan panjang manusia selama di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa seekor kambing besar berwarna hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berseru kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka, ya ashabal jannah, wahai penghuni surga. Maka mendengar seruan tersebut, kata Nabi SAW, penghuni surga merasa takut. Penghuni surga merasa khawatir. Ditakutkan panggilan Allah tersebut menandakan mereka semua punya kemungkinan dikeluarkan lagi dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun para ahli neraka. Ya ashaban nar, wahai para penghuni neraka. Maka mendengar seruan tersebut, para penghuni neraka sedikit optimis. Mereka berharap seruan tersebut menandakan Allah akan mengangkat mereka dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Maka Allah bertanya kepada mereka, tahukah kalian apakah ini? Maksudnya kambing hitam tersebut. Maka nanti kita semua yang mudah-mudahan sudah digolongkan ke dalam ahli surga, insya Allah, amin. Maka kita semua nanti akan menjawab, itu adalah al-maut, ya Allah. Itu adalah kematian, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyimpan kambing hitam tersebut, yang mana itu adalah sosok dari sifat kematian yang ada di dunia ini. Yang namanya mati, ruh lepas dari jasad. Itu Allah gambarkan seperti seekor kambing hitam di akhirat nanti. Maka Allah simpan kambing tersebut di atas jembatan Sirat yang telah berhasil kita lewati sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembelih kambing hitam tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Setelah menyembelih kambing tersebut, Allah berfirman, keabadian atas kalian semua. Apa maksudnya? Ahli surga dan ahli neraka tidak akan pernah mati lagi. Tidak ada kematian di akhirat. Ahli surga akan terus berada di surga. Dan ahli neraka akan terus berada di neraka selamanya tanpa akhir. Oleh karena itu kata Nabi SAW, mendengar itu dan melihat disembelihnya kematian, maka kebahagiaan ahli surga semakin memuncak, lebih bahagia dari sebelumnya. Kemudian kesedihan para ahli neraka pun semakin bertambah terpuruk daripada kesedihan yang telah mereka rasakan sebelumnya. Karena keoptimisan mereka tidak akan pernah muncul lagi.
Mereka akan merasakan siksa yang pedih tersebut selamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka sampai kapanpun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bagaimana gambaran perjalanan panjang kita menuju akhirat yang akan pasti kita rasakan setelah dimulai dari gerbang pertama yang telah pernah khatib bahas 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah setelah 2 tahun ini, serial tentang perjalanan panjang menuju akhirat akhirnya selesai juga. Diawali oleh lepasnya roh dari jasad kita semua dan berpindah ke alam barzakh. Dan akhirnya mudah-mudahan nanti kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga setelah kita mempercayai, mengimani, dan mengetahui hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai perjalanan panjang kita semua menuju akhirat kelak, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, supaya kita dapat terus mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, semakin menambah amal soleh dan amal ibadah yang harus kita lakukan selama di dunia, dan juga tidak lupa mengingatkan kita semua untuk terus kembali kepada Allah, untuk terus beristighfar setiap hari, dan untuk terus bertaubat setiap kali kita melaksanakan sebuah dosa baik yang disengaja, apalagi yang tidak disengaja. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah sekalian, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.